Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hakiki dari kelompok 2 ingin memaparkan tentang kedudukan bilangan kompleks. Bilangan kompleks dapat disajikan atau digambarkan pada sistem koordinat dua dimensi yang dinamakan bidang kompleks atau bidang argan. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk menyajikan bilangan kompleks. Yang pertama melalui koordinat kartesius, yang kedua melalui vektor, dan yang ketiga melalui koordinat polar atau koordinat kutub. Yang pertama, penyajian bilangan kompleks dalam kartesius. Penyajian bilangan kompleks dalam kartesius merupakan suatu korespondensi satu-satu antara anggota-anggota himpunan bilangan kompleks dengan titik-titik pada bidang argan. Untuk dapat menggambarkan peta suatu bilangan kompleks, kita susun koordinat kartesius X, O, Y pada sebuah bidang datar. Peta bilangan kompleks Z sama dengan X, Y disajikan sebagai suatu titik dalam koordinat kartesius tersebut, yaitu titik P dalam kurung X, Y. Titik asal O adalah peta dari bilangan kompleks Z sama dengan 0. Jika dipakai untuk menyajikan peta bilangan-bilangan kompleks, maka bidang X, O, Y disebut bidang Z, bidang kompleks atau bidang argan. Perhatikan gambar. Pada titik A adalah peta dari bilangan kompleks Z1 sama dengan 2 plus 3I. Hal ini dinyatakan dengan A dalam kurung Z1 atau A dalam kurung 2 plus 3I. Titik B adalah peta bilangan kompleks Z2 sama dengan min 2 plus I. Ditulis B dalam kurung Z2 atau B dalam kurung min 2 plus 3I. Selanjutnya untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Lusiawati dari kelompok 2. Saya akan memaparkan materi yang selanjutnya. Materi yang kedua, penyajian bilangan kompleks dalam vektor. Penyajian bilangan kompleks pada vektor merupakan suatu vektor hasil translasi atau pergeseran pada bidang argan. Bilangan kompleks Z sama dengan dalam kurung X, Y dapat disajikan dengan suatu vektor dari titik asal O ke titik P dalam kurung X, Y. Jadi disajikan dengan vektor OP atau dengan vektor hasil translasi vektor OP pada bidang kompleks. Contoh 1, berdasarkan gambar, vektor tersebut adalah vektor OA. Bilangan kompleks manakah yang disajikan oleh vektor tersebut? Karena A 3,2, maka vektor OA menyajikan bilangan kompleks Z 3 plus 2I. Jika vektor OA digeser sehingga pangkal O berimpit dengan titik B, dan ujung A berimpit dengan titik C, maka vektor BC juga menyajikan bilangan kompleks Z sama dengan 3 plus 2I. Yang ketiga, penyajian bilangan kompleks dalam polar. Penyajian bilangan kompleks dalam polar yaitu dengan menghitung modulus atau jarak dan mencari argumen T pada bidang argan. Bilangan kompleks Z sama dengan dalam kurung X, Y dapat pula disajikan sebagai suatu titik dalam koordinat kutub atau polar. Perhatikan gambar di samping. Berdasarkan gambar di samping menunjukkan vektor OA yang menyajikan bilangan kompleks Z sama dengan X plus YI, sedangkan OA sama dengan R, dan sudut XOA sama dengan T, sudut XOA sama dengan T, bertanda positif jika diukur dari sumbu X berlawanan arah jarum jam. Sudut XOA sama dengan T bertanda negatif jika diukur dari sumbu X searah jarum jam. Dalam segitiga siku-siku OBA berlaku cos T sama dengan X per R atau X sama dengan R cos T dan sin T sama dengan Y per R atau Y sama dengan R per sin atau Y sama dengan R sin T. Maka Z sama dengan X plus YI sama dengan R cos T plus I dikali R sin T sama dengan R dalam kurung cos T plus I sin T.
dengan OA sama dengan R disebut modulus dan T disebut argumen bilangan kompleks Z atau ditulis argZ. Dalam segitiga siku-siku OBA berlaku R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, atau R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Z mutlak. Jadi modulus R sama dengan nilai mutlak Z. Secara geometri, Z mutlak disajikan sebagai panjang vektor yang mewakili bilangan kompleks Z. Argumen suatu bilangan kompleks Z tidak tunggal sebab jika T suatu nilai dari argumen Z, maka T plus 2K dikali Pi dengan K bilangan bulat juga merupakan argumen Z. Agar argumen Z bernilai tunggal, maka dipilih nilai argumen Z yang memenuhi T lebih dari min Pi, T kurang dari Pi yang disebut nilai pokok argumen Z. Selanjutnya adalah contoh soal. Soal yang pertama, gambarlah pada bidang kompleks peta dari bilangan-bilangan kompleks berikut ini. Tentukan modulus dan argumennya. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita tahu yang mana X-nya dan yang mana Y-nya. Untuk yang soal yang A, berarti kan X-nya itu 2 dan Y-nya juga 2. Kemudian kita cari dengan rumus mutlak Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga modulus Z1 kita dapatkan yaitu 2 akar 2. Nah, selanjutnya kita cari argumen dari Z1 dengan cara tan theta sama dengan Y per X. Tan theta sama dengan 2 per 2, tan theta sama dengan 1. Maka kita cari theta berapa yang menghasilkan nilai 1, yaitu sama dengan 45 derajat atau 1 per 4 pi. Sehingga modulus Z1 itu 2 akar 2 dan argumen Z1 itu sama dengan 1 per 4 pi. Nah, untuk selanjutnya, yang B juga sama, X-nya itu berarti negatif 1 dan Y-nya itu akar 3. Dicari modulus Z2-nya itu berarti akar dari negatif 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Sama dengan akar 1 ditambah 3 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Kemudian dicari tan theta-nya itu sama dengan akar 3 per negatif 1. Tan theta sama dengan minus akar 3. Nah, theta-nya adalah tan minus akar 3. Nah, theta yang menghasilkan minus akar 3 itu bisa 120 derajat atau 300 derajat. Kenapa kita pilih yang 120 derajat? Karena kita mencocokkan dengan posisi X dan Y-nya. X-nya itu kan negatif 1 dan Y-nya itu positif 3. Berarti dia letaknya ada di kuadran 2. Maka dari itu tetanya 120 derajat atau 2 per 3 pi. Kemudian yang C itu X-nya sama dengan negatif 3 dan Y-nya itu 0. Sama juga dicari sama dengan akar dari negatif 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat, yaitu sama dengan akar 9 sama dengan 3. Nah, tan theta-nya itu berarti tan theta sama dengan 0 per 3. Atau tan theta sama dengan 0. Nah, theta sama dengan cari theta berapa yang menghasilkan nilai 0, yaitu bisa 0 derajat atau 180 derajat. Nah, kenapa kita pakainya yang 180 derajat? Karena posisi X dan Y-nya itu ada di pas garis bilangan X-nya itu negatif 3 dan Y-nya itu 0, berarti itu ada di kuadran 2. Makanya kita pakainya 180 derajat bukannya 0. Sehingga modulus Z3 sama dengan 3 dan argumen Z3 sama dengan pi. Yang D juga sama, berarti X-nya itu akar 3
dan y-nya itu negatif 1. Akar dari akar 3 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat yaitu sama dengan akar 3 plus 1 sama dengan akar 4 yaitu 2. Tan tetanya sama dengan negatif 1 per akar 3. Tan teta sama dengan negatif 1 per 3 akar 3. Tetanya sama dengan 330 derajat. Atau kita juga bisa pakai tetanya itu 150 derajat. Tapi karena x-nya itu positif dan y-nya negatif, berarti ada di kuadran 4, sehingga tetanya itu kita gunakan 330 derajat atau 11/6 pi. Dan ini adalah gambarnya. Selanjutnya contoh soal nomor 2, tentukan tempat kedudukan peta bilangan kompleks Z pada bilangan kompleks yang memenuhi mutlak Z min 2 I sama dengan 3. Jadi kita misalkan dulu Z itu kan sama dengan X plus Y, maka mutlak Z dikurang 2I sama dengan X plus YI dikurang 2I. Nah, yang ada I-nya kita jadikan 1, maka jadi X, mutlak X plus Y dikurang 2 I dalam kurung I sama dengan, nah kita ingat kalau rumus modulus Z itu kan sama dengan mutlak Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini juga sama, berarti mutlak Z min 2I sama dengan akar X kuadrat ditambah dalam kurung Y min 2 kuadrat, yaitu sama dengan 3. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa akar X kuadrat ditambah dalam kurung Y min 2 kuadrat itu sama dengan 3, atau kita kuadratkan masing-masing itu sama dengan jadi X kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 9. Nah, bentuk ini adalah bentuk sebuah lingkaran yang berpusat di 0,2 dengan jari-jari 3, sehingga tempat kedudukan peta Z adalah sebuah lingkaran. Selanjutnya adalah jika diketahui mutlak Z plus 16 sama dengan 4 dikali mutlak Z plus 1, maka tunjukkan bahwa mutlak Z sama dengan 4. Pertama kita kuadratkan kedua ruas terlebih dahulu. Jadi mutlak Z plus 16 kuadrat sama dengan 16 dikali mutlak Z plus 1 kuadrat. Nah, dari teorema 8 kita tahu bahwa kalau mutlak Z dikuadratkan itu sama aja Z dikali sekawan dari Z. Sehingga mutlak Z plus 16 kuadrat itu sama dengan Z plus 16 dikali sekawan dari Z plus 16. Sama dengan menjadi Z kali sekawan Z plus 16Z plus 16 sekawan Z plus 256. Kita lakukan hal yang sama kepada mutlak Z plus 1 kuadrat. Nah, karena mutlak Z plus 16 kuadrat sama dengan 16 dikali mutlak Z plus 1 kuadrat, maka kita substitusi hasil yang di atas tadi. Kemudian kita dapat bahwa 15Z dikali sekawan Z itu sama dengan 240. Z dikali Z sekawan sama dengan 240 dibagi 15 sama dengan 16. Nah, tadi balik lagi nih, Z dikali sekawan Z itu kan sama aja mutlak Z kuadrat, sehingga mutlak Z kuadrat sama dengan 16. Didapat mutlak Z sama dengan 4. Kesimpulannya, bidang XOY disebut bidang kompleks atau bidang argan jika dipakai untuk menyajikan peta bilangan-bilangan kompleks. Pada bidang argan, bilangan kompleks Z sama dengan XY dapat disajikan dengan 3 cara, yaitu sebagai titik PXY, sebagai suatu vektor dari titik asal 0
ke titik PXY, yaitu vektor OP, sebagai suatu titik P, R cos T, R sin T dalam koordinat kutub atau polar. Setiap bilangan kompleks Z dapat ditulis sebagai Z sama dengan X plus YI sama dengan R cos theta plus I sin T, R cos T plus I sin T, dengan R itu sama dengan modulus Z dan T sama dengan argumen Z.